Rekan-rekan Akademia, Usep Suhud dengan video baru. Em, saya sedang menggunakan, ya di video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana saya menggunakan Google Translate, lalu kemudian menggunakan Grammarly nanti, yang kemudian menggunakan Google Scholar. Bagaimana saat ini kita tidak bisa lepas, ya, tidak lepas dari berbagai macam aplikasi. Nih, saya akan menulis sebuah paragraf begini. Di akhir 90-an di Indonesia, ketika ini terlepas dari nanti susunan kalimatnya benar atau enggak ya. Pokoknya tulis dulu aja yang ada di kepala dikeluarin dulu. Ketika toko-toko online mulai mengedukasi, konsumen masih belum memilih toko online sebagai tempat untuk berbelanja utama. Untuk berbelanja ya. Gimana tuh? Sebagai tempat belum memilih toko online sebagai tempat untuk berbelanja utama. Is it correct? Their main shopping places. Oke, mereka masih senang pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, tidak saja untuk berbelanja keperluan sehari-hari, tapi juga untuk makan, bergaul, dan urusan gaya hidup lainnya. Hadirnya toko-toko online pada saat itu seiring dengan maraknya masyarakat khusus bertahan yang memiliki komputer dan akses internet. Namun demikian, toko-toko online itu banyak yang tutup. Namun demikian toko-toko online itu banyak yang tutup. Karena banyak yang tutup. Salah satu penyebabnya ternyata jangan salah satu, beberapa penyebabnya antara lain adalah konsumen itu mengakses internet di kantor mereka, bukan karena kepemilikan sendiri. Mereka mengunjungi gitu ya. Mereka mengunjungi toko online di saat mereka sedang bekerja, namun tidak untuk berbelanja, gitu. Namun tidak untuk berbelanja. Begitu jam kantor selesai, mereka tetap mengunjungi toko-toko konvensional untuk berbagai macam keperluan mereka. Oke ya. Ini saya hapus dulu. Ini anggap sudah copy, lalu saya buka Grammarly. Di sini Grammarly saya sudah berlangganan. Sebetulnya langganannya itu nggak lihat premium ya. Premium itu tidak per tahun saya langganan, cukup sekali saja gitu. Tapi Grammarly yang sekarang yang saya miliki ini ternyata kerennya luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana kerennya ya. Main shopping places dia disarankan nih jangan main tapi primary katanya. Saya ganti klik. Centers. Nah ini ada kaitannya karena saya menggunakan British. Center ini nulisnya jangan center gitu. Tadi yang dari Google Translate ini settingnya adalah Amerika, ya Inggris Amerika. Sementara yang di sini centers. Oh ya di Grammarly ini kita juga sebetulnya punya pilihan
tulisan kita ini nanti mau yang bersifat casual, bersifat resmi, atau akademik. Itu beda-beda ya. Sebentar, ini ada adjust. Nah, ini juga sama. Formalnya apa? Mau netral, formal. Kalau formal, kita klik formal. Audiensnya siapa? Expert atau knowledgeable atau general. Ini nanti larinya ke pemilihan kata dan struktur kalimat. Domainnya apa? Academic. Nah, begitu. Ya. Expert mungkin ya can be. Oke. Tone-nya di sini ada neutral, confidence. Mungkin kita bikin confidence saja ya. Karena untuk penelitian mungkin kita harus confidence. But anyway, it's up to you, right? Intent, inform, describe, convince, tell a story. Convince ya. Ya, confident, convince. Done. Oke. Shopping, grocery shopping, jangan pakai koma katanya. Klik. But also for eating, socializing. Nah, ini sebetulnya karena British dia Z-nya itu diganti S. The presence of online shop at that time, at that time-nya was in line with the rise. Ini dibikin satu. Especially in urban areas who had computer and internet access. However, many of the online shop have closed. Oke, kita lanjutkan. Not because of their own ownership. Jadi apa yang dilakukan oleh si Google Translate itu belum dibilang betul, ya, belum dibilang tepat oleh si Grammarly. Jadi si Grammarly ini julid luar biasa. Some of the reason, nah dibilang kita klik aja possible word sentence gitu. Katanya too many non-content words. Some of the reasons among others are that because of their ownership. Nah, ini because of ini kata sambungnya banyak ya. Some of the kita ganti mungkin menjadi several reasons. Done. Ya, cuman begitu doang. Alright. Nah, sudah ini dianggap udah oke. Walaupun mungkin beberapa teman, beberapa dari Anda mungkin menganggap bahwa it's not completely right gitu, masih nggak apa-apa. Ya, tapi buat para ini kan video ini saya tujukan buat Anda yang mungkin bahasa Inggrisnya belum terlampau bagus ya. Nah, ini lihat correctness-nya 100%, 100%. Clear. Engagement ya. Nah, kita lihat sekarang apakah tulisan yang saya buat ini ada unsur plagiatnya enggak gitu. Kita klik di sini. Please wait. Wow, tidak ada unsur plagiatnya. So, ini adalah, nah kemudian saya akan membuat ini. Nah, sekarang, kalau ini mau dimasukkan ke dalam sebuah, atau rencananya saya bikin introduction untuk artikel saya. Jadi, ini saya copy aja, lalu control paste. Nah, ini kan kalimat ini udah benar secara grammatically ya, tapi ini cerita ini dari mana gitu. Cerita ini dari mana? Ini nggak bisa, ini shopping center. Ini harus perlu ada like to go to shopping center not only for grocery shopping. Ini kalau perlu setiap kalimat ini the presence of online shop was in line with the rise of, kata siapa gitu. Nah, ini kita harus katanya. However, many of the online shop have closed. Several reasons among other. Ya, ini kita bisa gitu ya.
Ini terdiri dari beberapa, ini ada sebuah ide gitu kan. Sebuah ide dari program ini tentang sejarah. Nah, kita browsing barangkali sejarah toko online di Indonesia. Ada nggak ya gitu kan. Nah, ini katanya nih. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita cek di sini. Kompasiana, I don't think so. Ini marketplace di Indonesia ya. Belanja online pertama di tahun, oh wow, tahun 79 toko online. I have no idea, but let's check. Nah, ini kita lihat juga Serupedia. Tapi kita cari yang ada penulisnya ya. Dilansir beberapa sumber ini selama tahun 19 saat ini menjadi internet. Oh, Kaskus ya. Jadi tahun 90 menjadi forum jual beli. Selanjutnya Bineka beli tahu. Selanjutnya Bineka berdiri dan menjadi tempat jual itu. No. Oke. Tahun 2010 Tokopedia itu belum lama ya. Ini tahun 99 Andrew Darwis ya. Tapi ada yang mungkin belum tercatat di sini rekan-rekan akademia. Jadi saya waktu itu kerja di sebuah perusahaan di mana saya menjadi supplier bagi dua toko online besar pada saat itu. Yang pertama adalah perusahaan yang dimiliki oleh artis senior Leni Marlina. Saya lupa nama perusahaannya. Nah, si Leni Marlina ini bikin toko online, Bapak Ibu. Lalu nggak lama dari yang dibuat oleh Ibu Leni ini, kemudian berdiri sebuah toko online juga yang dibuat oleh toko online ya, bukan kayak Kaskus. Kaskus kan kayak something like yang jualan bukan Kaskusnya, tapi orang-orang naruh barang di sana terus ditawarin gitu. Ya dari mulai barang bekas, barang macam-macam. Nah, itu berbeda konsep dengan yang dilakukan oleh Leni Marlina, dan satu lagi adalah toko yang dibuat oleh si mantan suaminya Tamara Bleszinski. Pada saat itu mereka udah menikah atau belum ya, saya lupa. Nah, berbeda dengan berbeda dengan Leni, tokonya sorry, saya lupa nama pria ini. Tokonya si mantan suami Tiara ini nggak terlampau berkembang baik ya. Nah, saya tahu pada saat itu saya tahu persis. Nah, Leni itu kemudian mungkin karena prospeknya bagus ya, tokonya si Ibu Leni Marlina ini kemudian dibeli oleh Lipo, grup Lipo. Maka Lipo pada saat itu dengan gencarnya Lipo itu kemudian gencar banget ya bikin toko online besar banget ya, di TV iklannya juga setiap menit gitu. But however pada saat itu nggak lama ya, saya mendengar kemudian ada informasi bahwa toko Lipo ini tutup. Kenapa? Karena orang Indonesia itu masih menganggap mall itu sesuatu yang keren gitu loh, belanja di belum aduh susah ya. Ekosistemnya belum terbangun gitu. Ya. Ekosistemnya belum terbangun. Baru kemudian mungkin sekian. Sementara di luar ya, sebentar di luar negeri itu Amazon, mesti dicek juga sejarah Amazon. Kemudian sejarahnya em, nah, di sini kita nggak ada referensi. Coba kita tulis dulu di sini ya. Toko online Leni Marlina. Kita cek. Leni Marlina, All Shop Cilincing. Oh, kita tulis di sini. Toko online artis
Bisa bisa aduh kalau ada kontaknya Ibu Leni Marlina bisa dicek ya. Bisa tanya ke beliau, beliau bukunya. Oh, ini posternya Leni Marlina. Old Shop Cilincing ini bukan Leni Marlina artis kayaknya di Cilincing. Beliau nggak ketinggali. Oke, fokus. Nah, tapi dia nggak toko online-nya nggak disebut gitu. Memang. Nah, lihat nih artis Leni Marlina. Oke, kita cek ya, kita cek. Oke, toko Leni Marlina atau Lipo Group membeli toko online artis Leni Marlina. Kita membuat satu kalimat aja susah banget ya, karena tapi emang karena kita ingin melakukannya dengan cara benar ya kayak gini. Beli super promo, Shopee, 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 Shopee. Leni Marlina. Nulisnya Leni Marlina tuh Leni ya, bukan Leni biasa. Oh, mohon maaf Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ternyata begini. Nggak ada ya. Dulu tuh emang. Nah, ini barangkali ada di sini. Oke, kita cek ya. Kita cek ya. Kok ini forum Female Daily? Kita tulisannya Leni. Nih, lihat nih. Dulu sih ada supermarket online yang punya Leni tapi udah tutup. Nggak laku. Kalau sekarang gue belum tahu supermarket online dan ada lagi belum. Sorry yang nggak bantu. Ini tahun 2009 ya guys. 2009. Ini bukan yang nggak laku sayang, tapi seperti yang saya bilang tokonya itu dibeli sama Lipo. 2009 ya, di bawah 2000 sekitar itu ya. Ini oke, oke, sebentar. Ini percakapan tahun 2008 nih. Menarik ya, Female Daily. Kurir dalam kota yang melayani titipan belanja gue belanjanya sampai oke. eh Pada saat itu internet belum banyak, jadi berita-beritanya masih berita tulis. Kalau kita berkunjung ke Kompas Library, barangkali bisa ya. How to allow all access? Oke. Nah, kita cek di sini. I don't know. Mungkin fine. Saya harus berkunjung, beneran kunjung ke what's going on here. Oke, oke. Nah, kita cek dulu. Nah, Lady Marlina, ya. Pada dasarnya memang tidak cocok untuk semua jenis bisnisnya. Nah, ini sangat benar nih. Eh, Oh, oke. Nah, artinya memang di sini ada, cuman nggak lengkap ya. But anyway, ini akan saya gunakan sebagai, sebentar, saya pergi ke Scholar.
judulnya, lalu saya klik di sini. JAB ya, ini jurnal miliknya. JAB kok Unpar ya, bukannya Undip ya? Atau sama? However, gitu ceritanya. Jadi membuat satu kalimat yang benar aja udah bisa sulit minta ampun ya. Ini kembali lagi, ini kan dalam bahasa Indonesia ya. Sorry. Karena dalam bahasa Indonesia, jadi oke, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu copy di sini, lalu nih lihat. Oke. Jadi mengedit Mendeley dalam bahasa Indonesia supaya dia, karena kita pakai bahasa Inggris jadi utilization ya. Kalau sorry, maksud saya tuh ini page harus diisi sebentar. Page dia itu dari halaman 73 sampai 7387. 7387. Sorry. Tadi karena saya menggunakan British tadi ya. Jadi nah ini untuk yang di sini oke. Di sini daftar pustaka, insert bibliografi. Masuk ya, Sipta Morang. Ini saya pakai hard part. Kalau mau ke APA ya seperti ini. Nah ini in the mid of 90s. Jadi begitu rekan-rekan akademia, bagaimana kita membuat kita awalnya kita tulis gitu loh. Yang apa yang di kepala kita keluarkan dulu dalam bahasa Indonesia. Lalu kalau mau nulis ke dalam bahasa Inggris kita gunakan Google Translate. Dari Google Translate itu tidak ada jaminan bahasa Inggris kita akan benar, maka pergi ke Grammarly. Grammarly juga saya nggak bilang 100% terjamin, but however akan banyak peningkatan ya, revisinya itu jauh gitu, sangat signifikan dibandingkan hanya bekerja dengan Google Translate. Dari situ belum benar. Ini kan informasi yang saya ingat ya, karena saya dulu terlibat dalam bisnis itu. Yang saya tahu kan di akhir, tapi menurut artikel ini di pertengahan ya nggak apa-apa. Kita gunakan ini dulu gitu, ya, menggunakan punyanya si. Nah terus apakah dia nulis soal lipo? Nggak ada. Dia nulis cuman Leni Marlina aja ya. Tahun 99 pernah juga ada toko buku online yang bernama Sanuro, namun sekarang juga tidak terdengar lagi namanya. Waktu itu kan belum ada yang memang harus ada yang besar gitu, kayak harus ada yang menaungi itu, makanya marketplace kayak Tokopedia, kayak Shopee gitu kan, itu merangkul toko-toko kecil untuk bisa bergabung ke sana. Oke. So kalimat-kalimat berikutnya bisa menjadi tantangan tersendiri rekan-rekan akademia. Anda bisa tapi begitulah caranya ya, bagaimana kita mensinkronkan apa istilahnya, mensinkronkan tulisan-tulisan apa namanya, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk keperluan kita. Nah ini bagaimana gitu, atau ini cara pakainya berarti Anda harus menggunakan kata-kata kunci gitu kan. Misalkan pusat perbelanjaan masih lebih diminati daripada toko online. Ini kita bicara masa lalu ya. Kenapa banyak orang beralih
Nah, padahal di sini maksud saya adalah ini tahun 2018 ya. Sebelum itu, pengusaha gelis karena penjamurnya toko online. Nah, ini berjamurnya toko online ini bisa eh, menjadi kalimat berikutnya gitu. Ya, kita bisa rubah misalkan zaman berubah, istilahnya kayak zaman berubah, masyarakat sudah teredukasi dengan baik tentang berbelanja secara online. Toko-toko online semakin banyak dan secara signifikan merubah perilaku konsumen. Nah, ini eh, kita bisa ya tidak harus ekstrim setiap kalimat sih, tapi setiap inti kalimat itu bisa kita carikan sitasinya. Caranya ya kayak tadi menggunakan kata kunci bukan kata ya, tapi phrase atau istilah-istilah untuk mencari eh, artikel. Artikel itu bisa artikel majalah, bisa artikel penelitian, bisa artikel koran yang bisa mendukung kalimat-kalimat kita ini. Ya, kita mengklaim ada ini, ada itu, tapi ininya dari mana sumbernya? Gitu. Oke. So, mudah-mudahan video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.